Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Widianingsi dari kelompok 5 kelas 2E dengan NIM 200830000115. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Cisco Packet Tracer. Itu adalah aplikasi sebuah software dari perusahaan Cisco yang berbasis networking. Dengan software ini kita dapat membuat simulasi jaringan, baik jaringan sederhana ataupun tingkat yang lebih rumit. Jadi untuk gambar pertama yaitu router. Router ini digunakan untuk menghubungkan sebuah network yang berbeda atau IP class yang berbeda menggunakan subnet yang berbeda. Karena kita biasanya menggunakan sebuah hub atau switch bisa, maka device atau komputer tidak akan terkoneksi. Ada beberapa lagi, yaitu ada switch. Biasanya switch digunakan kita pakai untuk menghubungkan banyak komputer satu dengan yang lain yang membagi jaringan untuk disebarkan. Biasanya switch digunakan pada level setelah penggunaan router atau server. Lalu ada komputer atau end service, adalah peralatan yang terakhir digunakan untuk menyambungkan sebuah jaringan komputer. Jadi ketiga peralatan itu akan sering digunakan dalam praktek hardware atau membuat simulasi jaringan. Lalu ada yang keempat, ada kabel. Jadi di sini kabel, yang pertama ada kabel otomatis, kabel strike, kabel crossover atau kabel media transmisi. Biasanya digunakan untuk menghubungkan setiap device atau hardware. Masing-masing fungsi dari kabel tersebut adalah berbeda-beda, jadi perlu dipelajari lebih lanjut. Atau lebih baiknya kalian harus mengetahui fungsi-fungsi dari kabel tersebut. Untuk gambar kelima yaitu properties, biasanya kita gunakan untuk mengetes koneksi antara PC 1 dengan PC yang lainnya, apakah sudah terkoneksi atau belum. Yang keenam, gambar yang keenam adalah toolbar. Ya, bisa untuk menambahkan sebuah kata, kalimat, bisa menghapus. Baik, di sini saya akan memberikan contoh sebuah model jaringan dengan topologi yang seperti ini. Lalu kita akan langsung. Baik, jadi di sini kita akan mulai membuat jaringannya dengan topologi tadi ya. Yang pertama harus disiapkan yaitu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Jadi kalian harus download aplikasinya dulu. Lalu kita buka. Jadi seperti ini tampilannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jika kalian kurang paham bisa di playback lagi. Oke, baik, kita langsung saja praktek. Oke, langsung saja kita buat jaringannya. Kita perlu wirelessnya dulu. Jadi ini kita bisa arah-arahkan ya. Kita pilih yang generik kosong. Kalau di sini tampilannya seperti ini, juga kita klik. Kalau kita pilih hubnya, kita pilih yang generik. Ini bisa dipindah-pindah ya, bisa di copy paste karena kebanyakan kita dari PC. Kita butuhkan pas ini, lalu laptopnya butuhkan 4 atau terserah kalian. Lalu menyambungkan laptop ke wirelessnya, kita perlu mengambil adaptor lalu kita program dulu dan kita matikan dulu laptopnya. Kalau sudah mati, setelah tadi sudah diganti, kita pilih yang ini tadi. Ini sudah terpasang ya. Lalu jangan lupa untuk nyalakan laptopnya kembali. Jadi sudah nyala. Lalu setelah seperti ini kita close. Baik, seperti ini sudah terhubung. Jadi saya akan
Jadi saya akan menghubungkan access point ini ke hub ini menggunakan kabel strike ini, menggunakan ini. Oke, jadi kalau sudah menyala lampu hijau seperti ini, sudah terhubung ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan komputer atau PC-nya ada 4 PC. Jadi saya akan menghubungkan PC tersebut ini kepada hub ini. Jadi kita tinggal hubungkan menggunakan kabel ini. Lakukan berulang. Seperti ini tampilannya. Kita sudah terhubung. Jadi kabelnya menyala hijau. Setelah itu kita akan tetapkan. Ini sudah jadi. Lalu saya akan mengatur IP address untuk menghubungkan device ini menggunakan satu jaringan ya. Agar bisa saling terhubung menggunakan satu jaringan. Untuk yang pertama kita pilih laptop, klik yang desktop, kita IP configuration, pilih yang static, masukkan IP address, subnet masknya, default gateway, dan set. Baik, IP addressnya saya masukkan untuk contoh. Seperti ini. Like masknya ini, lalu yang gateway-nya ini tidak usah, lalu kita fix. Untuk memudahkan kalian, kita tambahkan di sini text box, yaitu kita masukkan IP-nya agar tidak perlu untuk mengecek satu persatu lagi IP address-nya, agar tidak lupa atau terjadi kesalahan saat membuat simulasi jaringannya. Oke, kita lakukan hal yang sama kepada laptop 1, laptop 2, hanya mengganti angka belakangnya saja. Atau misalnya yang di sini saya ganti menggunakan, kita pilih yang static, kita pakai 192 168 1.2. Jadi seperti ini, kita ubah yang bagian belakang saja. Untuk subnet masknya ini otomatis langsung ya, langsung kita tekan caplokkan, dan jangan lupa untuk memberi text box. Jadi agar kita tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Melakukan seperti ini kepada komputer yang lainnya. Oke, setelah selesai kita atur seperti laptop tadi, kita pilih yang desktop, kita masukkan IP-nya, sama seperti tadi gitu. Kita sudah punya patokan IP di sini. Ini kita samakan angkanya, tapi kita ganti yang belakang. Jadi tetap pilih yang start. Masukkan IP address. Jadi untuk penggunaan IP ini atau yang membuatnya, kita pilih yang desktop, kita masuk ke sini. Ini sudah saya isikan semua. Pilih yang static, masukkan IP, masukkan angkanya sama, ini diganti yang belakang saja. Lalu kita ini sudah semua. Untuk mengecek apakah ini terhubung atau tidak, dengan cara menggunakan cek ini ya, menggunakan ini. Atau kita mau cek laptop 0 dengan laptop 3 apakah terhubung. Nah, jika kalian menerima seperti ini, jadi sukses ya menggunakan satu jaringan ini. Jadi ini sudah terhubung satu sama lain. Untuk mengeceknya seperti itu tadi, kita menggunakan ini, apakah ini terhubung. Nah, di sini juga, di sini
terus waktu sudah ini tunjuk sama komputer ini dengan laptop ini artinya sudah terhubung dalam satu. Baik, sekian dulu video dari kami tentang pengenalan Cisco paket sistemnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam paket, mohon dimaklumi. Terima kasih dari kelompok. Assalamualaikum.